Ya, ini untuk judul proposalnya Pak. Taman Belajar Masyarakat atau TBM sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat pada masa pandemi berbasis pengajaran di Desa Kepundoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk pemilihan judul ini kita memfokuskan pada program yang kita rencanakan yaitu mengajar di desa dengan membuat taman belajar gitu Pak di tengah masyarakat. Dan ini untuk tempatnya memanfaatkan balai desa sebagai tempat pelaksanaannya. Kemudian untuk masalah yang kami hadapi yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19. Ini ditunjukkan dengan masyarakat yang masih kurang memperhatikan protokol kesehatan, salah satunya yaitu pemakaian masker. Kemudian kemarin kami sempat berkeliling ke sekitar desa itu untuk tempat cuci tangan itu juga masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah menghentikan berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu penurunan ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan pembatasan sosial juga telah berdampak pada bidang pendidikan. Kegiatan pembelajaran saat ini dilakukan secara daring, akan tetapi kurangnya pemahaman orang tua dalam mengajari anak menimbulkan beban tersendiri. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar di rumah membuat anak-anak mengabaikan pelajaran yang lebih banyak bermain, sehingga pemahaman siswa terhadap pelajaran yang disampaikan melalui tugas yang diberikan guru kurang tersampaikan. Kemudian poin yang kelima yaitu kualitas masyarakat yang masih kurang baik dari segi pendidikan dengan banyaknya masyarakat yang masih mengalami buta huruf. Kemudian untuk rencana pemecahan masalahnya sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait protokol kesehatan melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan kesehatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan penyuluhan hidroponik dan budidamber atau budidaya dalam ember. Kemudian poin yang ketiga, mengadakan Taman Belajar Masyarakat atau TBM dalam mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Karena menurut informasi yang kita dapat di sekolah sama sekali tidak ada pertemuan langsung gitu antara guru dan murid. Kemudian tugasnya hanya diberikan secara online dan siswa-siswanya mengerjakannya di rumah masing-masing. Tidak ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok kecil untuk memberikan pemahaman terkait materi pembelajaran. Kemudian poin yang keempat yaitu mengembangkan minat belajar pada anak-anak di masa pandemi melalui kegiatan belajar sambil bermain di Taman Belajar Masyarakat atau TBM. Kemudian poin yang kelima yaitu mengupayakan kegiatan pemberantasan buta huruf pada masyarakat setempat melalui kegiatan di Posyandu Lansia. Terus ini untuk rencana pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan. Ini untuk bulan Maret, kita mulai memasukkan proposal dan surat izinnya Senin depan itu Pak, tanggal 1 Maret. Kemudian hari Kamisnya, untuk untuk hari Selasa sama Rabunya kita menunggu konfirmasi terkait proposal dan surat izinnya. Kemudian jika sudah di ACC oleh pihak desa, maka kita akan melakukan pembukaan KKN. Kemudian untuk hari Sabtu ini kita mengadakan ramah tamah ke warga. Sebelumnya kenapa saya memilih hari Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu? Ini kami dasarkan dengan kemampuan teman-teman untuk meluangkan waktunya di tengah kuliah. Dan setelah di list ternyata yang free banyak pada hari Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Jadi dalam seminggu kita mengambil 4 hari saja, Pak. Selanjutnya untuk hari Minggunya itu pada tanggal 7 Maret kita adakan bersih desa. Kemudian hari Seninnya kita melakukan evaluasi kegiatan dan briefing program kerja minggu kedua. Untuk evaluasinya ini kita lakukan setiap minggu agar bisa melakukan perbaikan untuk kegiatan ke depannya. Dan untuk setiap hari Kamis, kita usahakan untuk mengajar di TPA atau TPQ. Kebetulan di desa tersebut TPA dan TPQ-nya sangat banyak, jadi kita bisa melakukannya secara bergilir dari satu dusun ke dusun yang lain.
Kemudian pada Sabtu tanggal 13 Maret itu ada edukasi protokol kesehatan pada anak-anak. Nanti bisa dipusatkan di Balai Desa karena waktu kami kunjungan ke tempat Balai Desa di sana itu banyak anak-anak yang bermain di sekitar Balai Desa. Kemudian untuk tanggal 14-nya itu ada evaluasi kegiatan dan persiapan proker minggu ketiga. Kemudian tanggal 15 Maret itu turut serta dalam kegiatan posyandu, baik balita maupun lansia yang ada di desa tersebut. Kemudian pada hari Kamis mengajar di TPA atau TPQ. Selanjutnya pada hari Sabtu kegiatan belajar bersama. Untuk kegiatan belajar bersama ini saya taruh di Sabtu karena teman-teman banyak yang bisa atau banyak yang luang waktunya sehingga bisa membuat kelompok belajar dalam jumlah yang kecil gitu, Pak. Biar nggak berkerumun. Kemudian pada tanggal 21 Maret itu kita melakukan evaluasi kegiatan dan persiapan proker untuk minggu keempat. Dan warna hijau ini kita ada UTS, Pak. Jadi Seninnya saya kosongkan terlebih dahulu. Kemudian hari Kamisnya kalau misalnya memungkinkan kita mau mengadakan khataman Al-Quran karena Jumatnya itu biasanya ada kayak pengajian gitu di desanya. Kemudian untuk hari Sabtunya kita membuat masker TD bersama anak-anak di Taman Belajar Masyarakatnya di Balai Desa. Kemudian pada tanggal 28 Maret ada evaluasi kegiatan dan persiapan proker minggu kelima. Selanjutnya pada hari Senin ini kita mau mengadakan sosialisasi kampus ke SMA atau MA negeri sederajat yang ada di desa tersebut. Kebetulan kemarin waktu minta izin ke sekolahnya itu kita diperbolehkan seperti itu. Ini untuk bulan yang kedua yaitu bulan April. Pada hari Kamis kita mengajar TPA atau TPQ, kemudian pada hari Sabtunya kita melakukan penyuluhan hidroponik bersama ibu-ibu PKK. Kemudian pada hari Minggu kita adakan evaluasi kegiatan dan persiapan proker minggu ke-6. Dan pada hari Senin tanggal 5 April kita turut serta dalam kegiatan posyandu kembali dan Kamis mengajar TPA dan TPQ, kemudian hari Sabtunya kegiatan belajar bersama. Kemudian pada tanggal 11 April itu ada evaluasi kegiatan dan persiapan proker minggu ke-7. Kemudian pada tanggal 12 April kita melakukan bersih-bersih musola atau masjid karena kebetulan pada tanggal 13 Aprilnya itu sudah memasuki bulan Ramadan. Kemudian pada hari Kamisnya kita mengajar di TPA atau TPQ kalau masih aktif, kalau tidak bisa melakukan tadarus Al-Quran di masjid-masjid atau musola-musola terdekat. Kemudian hari Sabtu tanggal 17 April kita belajar bersama menggambar kaligrafi. Kemudian pada tanggal 18 April evaluasi kegiatan dan persiapan proker minggu ke-8. Pada tanggal 19 Aprilnya kegiatan belajar bersama. Kemudian pada tanggal 22-nya mengajar di TPA atau TPQ atau Tadarus Al-Quran. Kemudian tanggal 24 kita agendakan buat mengadakan ngabuburit dengan bercerita kisah Nabi di TBM yang kita buat. Kemudian pada tanggal 25 evaluasi kegiatan dan persiapan proker minggu ke-9. Pada tanggal 26 April, kegiatan belajar bersama. Kemudian pada Kamis, mengajar TPA atau TPQ, atau bisa juga Tadarus Al-Quran. Dan rencananya kita mungkin mengadakan lomba islami, jadi sekalian kita bisa memberikan informasi terkait perlombaan tersebut. Kemudian pada bulan Mei, hari Sabtunya, nanti mungkin jika teman-teman banyak yang bisa meluangkan waktunya, kita mau bagi-bagi takjil di sekitar desa. Kemudian pada tanggal 2 Mei ada evaluasi kegiatan dan persiapan proker minggu ke-10. Kemudian pada hari Senin 3 Mei kita mengadakan kegiatan belajar bersama. Kemudian pada Kamis mengajar di TPA atau TPQ atau Tadarus Al-Quran dan share info lomba. Kemudian hari Sabtunya kita adakan puncak perlombaan Islami seperti sholawat, azan, kaligrafi, dan lain sebagainya. Kemudian pada tanggal 9 Mei kita adakan evaluasi kegiatan dan persiapan proker minggu ke-11. Pada Senin 10 Mei kita adakan kegiatan belajar bersama. Kemudian hari Kamisnya saya kosongkan karena Idul Fitri. Kemudian pada tanggal 16 Mei evaluasi kegiatan dan persiapan minggu ke-12.
kami laksanakan online. Barangkali teman-teman terkendala karena masih harus sowan atau mungkin masih merayakan Idul Fitri. Kemudian pada tanggal 20 Mei kita adakan halal bihalal dengan warga dan mungkin perangkat desa. Kemudian tanggal 22 Mei-nya kita membuat taman baca di Taman Belajar Masyarakatnya dengan mengumpulkan beberapa buku. Kemudian tanggal 23-nya kita adakan evaluasi kegiatan dan persiapan minggu ke-13. Tanggal 24-nya kita adakan kegiatan belajar bersama. Kemudian hari Kamisnya mengajar TPA atau TPQ. Kemudian yang tanggal 29 Mei kita ingin membuat tulisan nama dusun karena ketika kita keliling desanya itu tidak ada informasi terkait dusun ini jadinya untuk orang luar mungkin sangat kesusahan jika mencari salah satu dusun di desa tersebut. Jadi kita berinisiatif untuk membuat tulisan nama-nama dusun. Kemudian untuk periode bulan Juninya pada tanggal 30-nya, maksud saya tanggal 30 Mei-nya ini ada pemasangan nama dusun. Kemudian pada tanggal 31 Mei ada evaluasi kegiatan dan persiapan minggu ke-14. Kemudian hari Kamisnya kita mengajar di TPA atau TPQ. Hari Sabtunya membuat tempat sampah atau taman mini. Karena saya rasa dan teman-teman ketika keliling itu masih kurang untuk tempat pembuangan sampah. Kemudian untuk tanggal 6 Juni itu ada evaluasi kegiatan dan persiapan minggu ke-15 kita lakukan secara online karena sudah memasuki masa ujian akhir semester. Kemudian hari Sabtunya kita lakukan bersih-bersih base camp dan sekitar. Hari Minggu tanggal 13 Juni kita adakan evaluasi kegiatan dan persiapan minggu ke-16 dan juga penyusunan laporan. Kemudian tanggal 14-nya sesuai jadwal yang disebar akan ada seminar hasil KKN, maka tanggal 15 kita agendakan untuk penutupan KKN. Sudah Pak Riki. Oke Mbak, coba lihat judulnya tadi Mbak. Coba lihat proposalnya sekalian, ada file doc-nya kah? Iya Pak. Bentar Pak. Ini Pak untuk judulnya. Iya. Ini tematiknya apa ya Mbak? Itu Pak, mengajar di desa. Mengajar di desa. Mungkin ada yang bisa dimasukkan nggak unsur mengajar di desanya? Jadi entah itu ada kata mengajar atau bagaimana. Jadi nanti ketika perekapan itu bisa tahu dari judul tematiknya apa gitu. Kalau Jadi yang nanti untuk mengelompok. Kalau yang berbasis pengajaran itu gimana Pak? Oh iya, kita ada pengajaran ya. Ya Iya. apa sih kalau ya. Jadi mengajar desa ya. Iya. Oke. Terus coba lihat latar belakang pendahuluannya. Ini Pak, sudah kan?
Ya, mungkin data-data yang angka-angka itu bisa nanti dikasih sumber ya, Mbak, dari mana gitu, dalam kurung peroleh dari mana, supaya nanti bisa lebih valid gitu ya. Iya, siap Pak. Terus kelemahannya apa ini supaya nanti bisa terjawab dengan adanya mengajar di desa ya? Kelemahan untuk kegiatan yang kita tawarkan gitu Pak. Ini sih Pak, karena di balai desanya kan terletak di dusun Kepuh lah. Kebetulan di dusun tersebut itu masyarakatnya sepi gitu Pak. Yang rame itu di dusun sebelah gitu. Jadi mungkin kita kesusahan untuk menggait masyarakat atau sasaran kita gitu Pak. Iya. Ya itu sudah tertulis nggak itu? Nggak, maksud saya itu ada ada apa namanya permasalahan apa supaya nanti bisa terjawab dengan adanya KKN ini, supaya nanti mengajar di desanya itu mengena gitu. Itu bisa menjawab permasalahan atau menyelesaikan permasalahannya. Bukan Kalau masalah yang gimana? kalau masalah yang terkait program ini Pak, beberapa poin ini Pak yang kita temukan. Ini nanti akan dijawab dengan KKN ini kah? Iya, ini untuk rencana pemecahan masalahnya ini saya sesuaikan sama setiap poin masalah yang kita hadapi. Oh iya. Nanti setelah itu baru di breakdown lagi ke Iya, kegiatan-kegiatannya. iya, yang di Ya. programnya itu, yang rencana program. Oke, ada berapa kegiatan Mbak tentunya? Sebenarnya untuk yang kegiatan utamanya itu ada, sebentar Pak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang lainnya 7. itu tambahan gitu. Kalau di total semuanya, Semua kegiatannya Pak. ya ada berapa? Belum saya hitung Pak. Soalnya kemarin baru saya tambahkan sama menyesuaikan ini. Kan bulan Ramadan seperti itu. Jadi saya masukkan unsur-unsur kegiatan yang biasanya dilakukan ketika bulan Ramadan. Dan Iya, oke. yang saya bingungkan di bagian ini Pak. Iya. Di rencana pelaksanaan kegiatan, ini kalau didasarkan sama proposal kakak tingkat tahun lalu kan dilaksanakannya cuma 1 bulan ya Pak. Jadi untuk pertemuannya itu rinci gitu setiap hari. Nah untuk tahun ini kan dilaksanakannya 4 bulan. Jadi ini saya tuliskan minggu ke-1, minggu kedua seperti itu Pak. Ya, mungkin bisa disertai dengan range tanggal ya. Jadi minggu ke-1 itu antara tanggal keberapa sampai tanggal berapa, minggu 2 itu tanggal berapa sampai berapa, mungkin gitu. Iya, ini Pak, di bagian ini Pak. Di pertemuannya kan 1, kemudian hari dan tanggalnya Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Sesuai dengan ruangnya teman-teman. Iya, ya nggak apa-apa lah. Ya, boleh ya Pak? Nggak, maksudnya kalau saya ya nggak apa-apa. Terus untuk yang masing-masing PIC-nya ada ya nanti ya. Jangan sampai nanti ketika implementasi ada yang nggak terkontribusi gitu. Jadi supaya baik gitu. Ya, insya Allah nanti dibuatkan rundown teknisnya sendiri sama si acara sesuai pembagian kemarin, Pak. Oke lah. Ya. Terus, Terus ini kan bersambung atau melanjutkan dari kegiatan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Nah mungkin itu perlu disinggung juga. Itu jadi supaya ada keberlangsungan gitu dalam proposal ini. Jadi kalau yang tahun lalu KKN di tempat ini ngapain? Nah itu nanti bisa dilanjutkan di sini mungkin. Meskipun nggak sepenuhnya berlanjut atau mungkin berganti topik, tapi setidaknya ada kesenambungan gitu. Mungkin itu bisa ditambahkan di sini. ini buat informasi saja, Pak, yang desa opsi yang pertama itu ternyata sudah dipakai sama kelompok lain. Jadinya kita pindah ke lokasi ini, Pak. Dan kebetulan di lokasi ini tuh belum ada KKN dari UNESA. Oh ya udah lah gitu, nggak apa-apa. Jadi baru ya. Ya. Ya, oke, sudah. Terus yang saya ingin tanyakan, Pak, ini kan
minggunya ada banyak, Pak. Itu dicantumkan seluruhnya atau cukup 1 bulan ya, Pak? Semuanya, Mbak. Semuanya. Iya, Pak. Iya, sampai selesai programnya. Kalau Iya. 1 bulan aja nanti dikira loh, kok sampai sini aja, padahal kan masih ada yang lain kan nih. Iya, Pak. Nanti saya tambahkan. Oke, mungkin itu ada yang perlu diskusikan lagi. Terus terkait surat izin ke desanya, saya baca itu sampai Iya. tanggal 22 Juni, Pak, pelaksanaannya. Sedangkan di TOT kemarin kan tanggal 14 sudah seminar dan tanggal 15 itu penutupan. Iya, iya nggak apa-apa, Mbak. Jadi mungkin itu untuk mengantisipasi aja kalau memang ada kendala-kendala yang menyebabkan apa namanya mundur atau bagaimana. Baik. Tapi kita ikuti aja yang ada di mana itu TOT ya. Jadi Iya, diupayakan tetap selesai tanggal segitu. iya, Ini untuk mengantisipasi itu. iya, baik, Pak. Ya, ada lagi? Kemudian untuk proposal ini diisikan di SIM KKN di logbook ya, Pak? Ya, dimasukkan di SIM KKN, di-upload ya, diunggah di sana. Saya nggak tahu kalau loginnya mahasiswa bagaimana. Sepertinya tetap ada apa namanya tempat untuk mengunggah gitu. Saya pernah download dari sana bisa kok, cuman mengunggahnya itu saya kurang tahu karena itu login di mahasiswa. Nanti mungkin dicari aja. Terus sebelum diunggah nanti bisa dikirimkan saya, itu kan ada tantangan saya. Iya. Itu saya tantangan. Iya, Pak. Tolong ditantangani juga, jadi jangan kosongan APK diunggah. Gitu Iya. ya. Iya, Pak. Kemudian Ya, terkait ya mungkin. bannernya, Pak. Itu pembukaannya harus Nah, nunggu itu nanti ya, mungkin nanti tunggu informasi sebelum terkait itu. Kalau nggak salah ada 2 opsi, bisa bannernya itu dikirim atau diambil kalau yang memungkinkan pergi ke kampus gitu. Nanti ada 2 opsi itu. Saya nggak tahu nanti fixnya seperti apa. Tapi kalau yang jauh-jauh pastinya itu akan dikirim. Luar pulau dan sebagainya itu sepertinya akan dikirim. Tapi kalau yang masih dalam lingkup dekat, nah itu saya kurang tahu apakah harus diambil ke kampus ataukah dikirim juga. Mungkin gitu. ya, Pak. Kemudian ketika pembukaan besok juga selain dilaksanakan offline bersama perangkat desa, juga dilakukan secara online. Loh, ada 2 kali. Saya nggak tahu, ngikuti Mungkin aja di perangkat berbarengan desa. gitu. Oh gitu. Untuk mengetahui DPL-nya mungkin. Oh iya, boleh nggak apa-apa. Ya, Pak. Kapan tuh pembukaan? Sudah janjian sama sana tanggal berapa gitu? Ini untuk proposal masuknya hari Senin besok. Kemudian Selasa Rabu kami menunggu ACC atau respon dari pihak desanya. Kalau misalnya pada hari Selasa atau Rabu kita sudah mendapatkan surat balik dari desa, mungkin hari Kamis, Pak. Kamis ya. Ya, nanti tolong saya diingatkan juga ya. Iya, Pak. Ya oke. Ada lagi? Kemudian, apakah boleh mengadakan kerjasama sponsor gitu, Pak? Sponsor ya. Saya rasa sih nggak apa-apa sih ya. Boleh-boleh saja. Asal nanti benar-benar berjalan dengan baik ya. Nah, nanti saling apa namanya ada hal yang tidak diinginkan. Nggak apa-apa sih, nggak usah. Iya, Pak. Kemudian untuk pengisian logbooknya itu dilakukan oleh ketua saja atau ketua dan anggota, Pak? Tergantung teknis, tapi yang punya akun ketua. Tapi kalau misalnya ketuanya merelakan akunnya untuk dibagi ke anggota, ya silakan. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Kan itu bisa mengakses SSO kan, bisa mengakses yang lain. Iya. Tuh. Terus yang diisikan per kegiatan ya, nggak perlu tiap hari Anda ngisi logbook. Disesuaikan aja dengan timeline ini mungkin. Jadi tanggal ini, kegiatan ini sudah selesai dilakukan, diisikan. Nggak perlu tiap hari. Tapi kalau Anda mau tiap hari ya nggak apa-apa. Tapi ya lumayan ngisi. Iya, Pak. Ya ada lagi mungkin. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Silakan nanti ditambah-tambahi di ini yang belum selesai tadi. Tetapi ada beberapa saran mungkin bisa dimasukkan juga. Mungkin didiskusikan lagi dengan teman-teman yang lain. Supaya nanti kalau sudah fix, tolong kirim saya. Kalau sudah tantangan juga sama ketua, kirim saya. Nanti saya kembalikan dengan tantangan saya. Tolong diunggah. Mungkin gitu ya. Oke, siap Pak. Ya, mungkin kalau sudah kita akhiri dengan sesi foto lagi, tolong di on cam sebentar. Mbaknya tolong di screenshot ya. Oke, sebentar Pak. Ya, tolong di screenshot. Sudah? Sebentar Pak. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Sudah, saya off cam dulu. Kalau sudah nggak ada lagi, saya izin untuk live dari Zoom ini. Kalau room-nya mau dipakai nggak apa-apa, monggo. Saya pindahkan hostnya ke Mbak Widya begitu ya. Ya, silakan dipakai kalau ingin dipakai mau diskusi lebih lanjut. Saya izin untuk live-nya, nanti kalau sudah tolong dikirimkan ke saya proposal. Terima kasih ya. Siap Pak, terima kasih.